teman-teman semuanya, kembali lagi di Pelita Podcast. Kali ini kembali lagi bersama aku Hibatila SK Izani dari PKP Angkatan 2024. Jadi teman-teman, untuk spesial Hari Tani kali ini, kita sudah bersama dengan salah satu alumni dari Prodi PKP Angkatan 2019. Jadi kita mungkin kenalan dulu nih, ada Mas siapa di sini. Oke, terima kasih ya Kak sebelumnya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Mustafa, alumni dari PKP Angkatan 2019. Saya sekarang menekuni di usaha jamur kuping, tepatnya di Desa Matisih, Dusun Karanganyar, Desa Karangambon, Kecamatan Matisih. Seperti itu. Oke, jadi di sini aku sebagai moderator akan bertanya-tanya nih Oke. tentang awal mula dari Mas Mustafa sendiri dalam membudidayakan jamur di sini, Mas. Jadi awal mula kenapa saya tertarik untuk melakukan usaha budidaya jamur, yakni setelah lulus atau sebelum lulus di PKP, itu saya mendapatkan kesempatan di Jepang selama 1 tahun. Itu terkait dengan international internship, Dek. Jadi di sana belajar mengenai budidaya jamur. Salah satu jamurnya adalah jamur kuping. Nah, kemudian saya balik tahun kemarin, alhamdulillah sudah melaksanakan dan ingin sekali melakukannya di rumah. Alhamdulillah sudah terwujud. Oke, dan dari kegiatan membudidayakannya itu dari awal bagaimana dan prosesnya itu seperti apa, Mas? Oke, jadi kalau dari awal teman-teman kalau pengen mau mencoba ya, terutama di jamur kuping, itu teman-teman harus menyiapkan kumbung. Kumbung itu seperti rumah jamur. Kenapa seperti itu? Karena jamur itu memang bisa hidup di alam liar. Tapi kalau kita budidayakan dan kita pengen atur pertumbuhannya, kita harus menyediakan kumbung jamur supaya tidak terkena cahaya matahari secara langsung dan tidak kena hujan secara langsung. Jadi ini suatu inovasi dari kita dan petani di Indonesia. Oke, jadi Mas Mustafa ini pernah melakukan magang di Jepang, betul? betul. Dan di sana belajar tentang bagaimana budidaya jamur dan kemudian menerapkannya di Indonesia, tentunya terutama di wilayah Matesih ini, Karanganyar gitu ya, Mas? Betul. Oke. Untuk yang selanjutnya, untuk jenis jamurnya apakah sama dengan yang dipelajari di Jepang? Untuk jamur sendiri kalau di Jepang itu ada 3, jamur kuping, jamur shiitake, dan jamur maitake. Di sana sudah sistem korporasi, artinya sudah skala besar. Tapi kalau kita balik ke Indonesia itu masih skala kecil. Nah, dari saya sendiri itu jamur kuping, karena permintaannya juga lumayan banyak dan budaya juga cukup mudah. Seperti itu. Untuk di usaha jamur giri bangun sendiri ada 4 fokus yang kita kerjakan sekarang. Pertama adalah terkait dengan budidaya, kedua adalah riset, ketiga adalah pemasaran atau olahan, yang keempat adalah edukasi. Jadi yang kita lakukan sekarang ada 2 kumbung budidaya. Yang pertama, kumbung kita kurang lebih berukuran 20 kali 10 meter atau 200 meter persegi dengan kapasitas sekitar 15.000 backlog. Kemudian kalau kita riset, kita kerjasama dengan Universitas 11 Maret, tepatnya di Fakultas Pertanian, kita meriset bahwa untuk melakukan substitusi terkait dengan media tanam jamur itu sendiri. Jadi biasanya petani di sini itu memakai serbuk kayu, di mana yang harganya sekarang mulai mahal dan langka, kita akan mensubstitusi serbuk kayu dengan sekam padi, sehingga biaya produksi itu bisa berkurang dan keuntungan petani bisa lebih maksimal. Itu kita di riset. Kemudian kita juga melakukan riset terkait dengan IoT. Jadi perbedaan usaha kita dengan petani yang lain, kita sudah melakukan percobaan budidaya jamur berbasis IoT atau Internet of Things, di mana IoT ini kami terapkan di bagian penyiraman, kemudian di bagian suhu dan kelembapan. Jadi kita bisa secara real time untuk memantau kelembapan kumbung itu sendiri dan menyiram secara otomatis, sehingga efisiensi maupun efektivitas itu bisa didapat. Dan yang terakhir ada pemasaran atau olahan jamur. Kita sudah menginjak ke hilirisasi jamur sendiri. Satu, kita membuat keripik jamur crispy, kemudian yang kedua ada kaldu.
Kemudian sebelum terakhir, mohon maaf tadi ada edukasi, jadi edukasi ini tetap berjalan, baik dari pihak TK, SD, maupun mahasiswa, maupun masyarakat secara umum boleh belajar di sini secara gratis, secara terbuka supaya teman-teman dari mahasiswa, adik-adik maupun masyarakat yang lainnya bisa belajar budidaya jamur sehingga bisa mencoba seperti itu. Jadi teman-teman semuanya, seperti yang sudah disampaikan tadi terkait kumbung jamur ini sudah menerapkan sistem IoT. Dan untuk teman-teman mungkin kita bisa lihat langsung ke dalam dari kumbung jamur ini. Oke, jadi gimana nih Mas tentang IoT yang sudah diterapkan di kumbung jamur ini? Jadi IoT tadi yang saya masukkan itu berfungsi sebagai satu penyiraman otomatis. Jadi kan kalau petani di Indonesia itu kan masih menyiram manual. Jadi setiap hari 3 kali, bahkan kalau musim panas 6 kali. Tapi kita Jamur Ngirit Bangun menginisiasi adanya riset. Jadi gunaan riset itu supaya dengan adanya IoT itu bisa menyiram secara otomatis. Katakanlah sehari pengen 3 kali, ya udah nanti disiram dari atas. Ini ya Mas. Dari atas ini namanya nozzle. Nanti kita langsung ke sini nanti menyiram jamur. Tapi bentuk nozzle itu akan keluarnya kabut. Bentuk kabut. Jadi bukan butiran air tapi bentuk kabut seperti itu. Oke, dari IoT ini kan berarti sebuah inovasi yang tentunya dari masyarakat juga belum banyak yang menggunakan. Nah, mungkin tantangan apa saja yang sudah dihadapi terkait, kan ini juga terkait teknologi, masyarakat belum tahu dan itu, apa tantangannya? Terkait dengan tantangan sendiri lumayan banyak, terutama kami di bidang budidaya. Jadi yang saya maksud tadi terkait dengan serbuk, itu sekarang serbuk tuh mahal, serbuk kayu tuh mahal. Makanya kita menginisiasi adanya riset untuk menyubstitusi media tanam ini ada sekam padinya. Jadi sekam padi itu kan kadangkala dibuang, kadangkala tidak bermanfaat secara optimal, sehingga kita menginisiasi untuk masuk ke dalam media tanam jamur itu sendiri. Sehingga dengan adanya substitusi itu, biaya produksi itu turun, kemudian akan meningkatkan keuntungan. Di sisi lain, namanya di bidang pertanian, pasti kita menghadapi sebuah OPT, organisme pengganggu tanaman, itu pasti. Kita kalau di jamur kuping ini sendiri ada banyak, ada yang jamur non kuping kemudian masuk di media tanam, maupun kendala terbesar sekarang yang belum kita bisa pecahkan adalah hama. Namanya itu hama krepes. Hama krepes itu akan menyerang pertumbuhan jamur kuping itu sendiri. Jadi katakanlah jamur kuping itu adalah jamur yang jelly, bentuknya itu jelly. Tapi kalau ada serangan hama krepes itu akan mengakibatkan seperti manusia itu stunting. Sehingga kalau jamur kuping diserang krepes, dia stunting, nggak bisa besar, kerdil, dan tidak layak untuk dijual. Tapi dari IoT-nya ini cuma untuk penyiraman atau ada buat obatnya juga, Mas? Kalau sementara ini hanya untuk penyiraman. Karena jamur sendiri resisten terhadap obat, apalagi yang kimia, sehingga kita secara tidak langsung menerapkan pertanian organik melalui produk atau budidaya jamur. Oke, ini menarik banget ya teman-teman terkait ini petani muda yang sudah membudidayakan jamur, sudah mendapatkan ilmu dari luar negeri, kemudian diterapkan di sini dengan menggunakan teknologi juga. Dan menurut Mas Mustafa nih, untuk Hari Tani bagi petani zaman sekarang itu gimana, Mas? Oke, terkait Hari Tani seharusnya itu adalah momen di mana sebuah kebangkitan pertanian itu dimulai. Kita tahu sejarahnya pada tahun 1960 di mana diterbitkannya UU Agraria pada 24 September di mana petani memiliki leluasa terhadap pengelolaan lahan. Sehingga hal itulah yang menjadi pendorong petani untuk bisa merdeka dalam melakukan budidaya pertanian, merdeka dalam memproduksi pangan. Karena pangan itu sangat penting sekali, terutama di pemerintahan sekarang Bapak Prabowo Subianto, di mana cita yang kedua kita adalah untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan swasembada pangan yang berkelanjutan seperti itu. Jadi ini merupakan momen bersejarah yang harus kita refleksi sendiri. Kemudian selain itu, di dalam momen Hari Tani ini kita selaku petani maupun teman-teman mahasiswa harus introspeksi diri. Apa yang masih menjadi kekurangan di bidang pertanian kita? Apa yang masih menjadi PR di dalam pertanian di Indonesia? Sehingga PR-PR tersebutlah
harus kita selesaikan, harus kita rampungkan segera mungkin supaya 3-4 tahun mendatang kita mampu mewujudkan swasembada yang Bapak Prabowo Subianto maksudkan, seperti itu. Oke, menarik banget ya teman-teman terkait usaha budidaya jamur ini, karena selain mendukung tentang pangan yang ada di Indonesia, tentunya mungkin ada motivasi untuk teman-teman dari mahasiswa Fakultas Pertanian tentunya terkait untuk bisa lebih semangat di bidang pertanian ini. Baik, kalau sedikit motivasi dari kami, memang mahasiswa lulusan pertanian atau yang memiliki background di bidang pertanian semaksimal mungkin bisa terjun di bidang pertanian, sekecil apapun. Karena poin pentingnya adalah ketika teman-teman memiliki background pertanian, adalah teman-teman nanti setelah lulus memiliki tanggung jawab moral sebagai lulusan pertanian atau sarjana pertanian. Artinya apa? Tanggung jawab moral ini harus teman-teman tuntaskan, harus teman-teman laksanakan, walaupun sekecil apapun. Saya berpesan untuk berkontribusi terhadap kemajuan pertanian di Indonesia. Apalagi di momen Hari Tani ini, saya berharap apapun masalahnya, apapun kendala kita di bidang pertanian harus kita selesaikan bersama-sama. Dan teman-teman mahasiswa, saya berpesan untuk terus semangat belajar, untuk semangat memajukan pertanian walaupun di bangku kuliah, seperti itu. Oke, itu beberapa kalimat yang sudah disampaikan oleh Mas Mustafa. Semoga nanti juga bisa menginspirasi buat teman-teman di luar sana, apalagi untuk lulusan Fakultas Pertanian nanti, supaya bisa lebih semangat untuk memberikan inovasi dan kontribusi di bidang pertanian. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Mustafa yang telah berbagi pada episode spesial yaitu di Hari Tani kali ini. Sekian dari Pelita Podcast spesial Hari Tani kali ini, dan bersama aku Aska selaku moderator dan saya Mustafa selaku petani jamur di Indonesia. Dan sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Mustafa yang telah berbagi tentang pengalaman di budidaya jamur di daerah Matese, Karanganyar ini. Oke, sekian dari aku Aska. Dadah.